rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Sadarkah Prabowo bahwa mertuanya Soeharto jatuh justru diawali kenaikan dolar yang melambung tinggi? Apakah pemerintah sadar bahwa ketika perut lapar, rakyat nekat berbuat apa saja? Berikut pergerakan nilai tukar rupiah dari berbagai era pemerintahan pasca reformasi. Perhatikanlah bahwa kehancuran ekonomi kita justru dimulai dari era pemerintahan Joko Widodo yang mengelola negara dengan ugal-ugalan. Bagian 1. Krisis 1998. Titik kehancuran. Di penghujung kekuasaan Soeharto, Indonesia menghadapi krisis ekonomi paling dahsyat dalam sejarahnya. Nilai dolar yang sebelumnya hanya sekitar Rp2.000 melonjak liar hingga menembus angka Rp16.000 per dolar. Rakyat mulai panik, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, perusahaan satu persatu tumbang dan bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak keluarga kehilangan harapan. Inilah masa paling kelam dalam perjalanan ekonomi Indonesia modern. Bagian 2. Era Habibie masih berguncang. Ketika B.J. Habibie mulai memimpin, Indonesia masih berjuang keluar dari krisis besar yang menghantam negeri ini. Kala itu, nilai rupiah memang perlahan membaik, tetapi kondisinya masih belum stabil. Lalu masuk ke masa pemerintahan Gus Dur, situasi politik nasional kembali memanas. Konflik antar elit politik terus terjadi, isu pemakzulan mulai bermunculan, ketidakpastian politik membuat pasar kembali gelisah. Akibatnya nilai rupiah masih bergerak liar, naik turun tajam. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 1998, nilai rupiah terus memuak. Nilai tukar dolar di era Habibie tertinggi di angka 15.000, sedangkan Gus Dur ke 12.000. Bagian 3. Era Megawati. Masa paling stabil pasca reformasi, keadaan mulai berubah ketika Megawati Soekarno Putri memimpin Indonesia. Di masa pemerintahannya, situasi ekonomi perlahan menjadi lebih stabil. Nilai dolar mulai bergerak lebih terkendali, berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000. Tidak ada lagi lonjakan yang terlalu ekstrim. Tidak ada kepanikan besar seperti sebelumnya. Kepercayaan pasar mulai kembali tumbuh. Dunia melihat Indonesia perlahan berhasil keluar dari masa darurat pasca reformasi. Perhatikan, di era pemerintahan Megawati, nilai tukar rupiah tidak pernah menyentuh angka sampai Rp11.000. Dan itu pencapaian terbaik jika dibandingkan era pemerintahan presiden lainnya dari Soeharto sampai saat ini di era pemerintahan Prabowo. Banyak pengamat ekonomi menilai, stabilnya kondisi di era Megawati bukan terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab utamanya. Pertama, situasi politik nasional mulai lebih tenang dan terkendali. Kedua, perbaikan sektor perbankan yang hancur akibat krisis mulai menunjukkan hasil. Ketiga, harga komoditas dunia perlahan kembali membaik dan membantu pemasukan negara. Namun yang paling penting, pengelolaan utang dan ekonomi nasional mulai dilakukan dengan lebih hati-hati. Pemerintah saat itu dinilai lebih fokus menjaga stabilitas agar Indonesia tidak kembali jatuh ke jurang krisis. Di era pemerintahan Megawati, Indonesia memiliki tim ekonomi yang sempat dijuluki sebagai The Dream Team. Tim ini diisi oleh Menteri Keuangan Budiono dan Menteri Koordinator Perekonomian Dorjatun Kuncoro Jakti. Mereka dinilai berhasil memperkuat stabilitas ekonomi nasional yang sebelumnya hancur akibat krisis di tahun 98. Di bawah titik ini, rupiah perlahan stabil, bahkan sempat berada di kisaran Rp9.000 per dolar Amerika. Kepercayaan pasar mulai kembali tumbuh, dan Indonesia perlahan keluar dari masa krisis. Bagian 5, era SBY masih stabil, tapi mulai tertekan. Masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono, rupiah sebenarnya masih cukup kuat, bahkan sempat berada di kisaran 8.000-an per dolar. Namun, krisis global 2008 mulai mengguncang dunia. Walau Indonesia mampu bertahan relatif baik, rupiah mulai menunjukkan tekanan baru. Bahkan, kembali melemah sampai ke 12.500. Bagian 5, era Jokowi, rupiah terus melemah. Lalu Indonesia memasuki era pemerintahan Jokowi, dan sejak periode inilah, arah pergerakan rupiah mulai berubah. Jika pada era Megawati nilai rupiah relatif lebih stabil, maka di era Jokowi, rupiah perlahan terus mengalami pelemahan. Dari awalnya berada di kisaran Rp11.000 per dolar, kemudian naik menjadi Rp12.000, Rp13.000, Rp14.000, dan terus bergerak melemah. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, nilai tukar rupiah sempat nyaris menembus Rp17.000 per dolar Amerika. Situasi ini membuat kekhawatiran publik kembali muncul. Karena pelemahan rupiah berdampak langsung pada harga barang dan biaya hidup masyarakat. Banyak pihak menilai, ada dua faktor besar yang membuat tekanan terhadap rupiah semakin berat di era Jokowi.
Pertama, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran, jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangunan IKN, hingga proyek kereta cepat dibangun hampir di seluruh Indonesia. Namun masalahnya, banyak proyek dibiayai dengan utang dalam jumlah sangat besar. Belum lagi sebagian material, mesin, dan kebutuhan proyek masih bergantung pada impor. Artinya, Indonesia membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk membayar berbagai kebutuhan pembangunan itu. Faktor kedua adalah meningkatnya utang luar negeri. Karena utang, maka semakin besar pula kewajiban pembayaran cicilan dan bunga dalam bentuk dolar Amerika. Akibatnya, permintaan terhadap dolar terus meningkat, sementara nilai rupiah semakin tertekan. Ketika dua hal ini bertemu, yakni pembangunan besar-besaran berbasis utang dan kewajiban pembayaran dolar yang terus membengkak, nilai tukar rupiah pun perlahan terus melemah dari tahun ke tahun. Dari 5 presiden saat dan pasca reformasi, hanya Jokowi satu-satunya presiden yang gagal dan tidak pernah membawa nilai tukar dolar di bawah angka Rp13.000. Bahkan dibandingkan dari era Presiden RI pertama, Soekarno sampai ke 6 SBY, nilai tukar rupiah tertinggi juga ada di era Jokowi di kisaran 16.900, masih lebih tinggi dari krisis tahun 98. Bagian 6, rekor baru di era Prabowo, dan setelah pergantian pemerintahan, tren pelemahan itu belum berhenti. Di era Prabowo, dolar bahkan sempat menembus kisaran Rp17.500. Ini menjadi level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Presiden Prabowo yang mengusung program keberlanjutan, melanjutkan tradisi Jokowi, membuat program ambisius dengan terus menambah utang luar negeri. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Mulai dari ibu hamil, mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Tempo merilis sebuah berita berjudul Daftar 20 Negara Paling Bahagia versi World Happiness Report 2025, dan inilah daftarnya. Perhatikan baik-baik. Dari 20 negara yang dirilis, sayangnya tidak ada satupun nama negara kita tercinta, Indonesia. Negara tetangga kita Australia berada di urutan ke-11, dan Selandia Baru di urutan ke-12. Apakah negara itu dianggap bahagia? Karena setiap hari negara mengantarkan makanan bergizi untuk ibu hamil di depan rumahnya setiap hari. Banyak pengamat menilai, jika sifat bebalnya Prabowo yang anti kritik tersebut diteruskan, tidak menutup kemungkinan peristiwa 98 bisa terjadi lagi. Dengan nilai rupiah yang semakin hari semakin memprihatinkan, penanganan segera harus dilakukan. Program-program yang tidak tepat sasaran dan menggerus keuangan negara yang fantastis sebaiknya dievaluasi ulang. Lebih memprioritaskan nilai tukar rupiah dahulu. Sebab, nilai tukar rupiah merupakan hal dasar kestabilan pasar dalam negeri.